ya, itu sudah menggunakan Office 2019. Jadi secara garis besarnya masih sama dengan pendahulunya, cuman di 2019 ini teman-teman dapat fasilitas tambahan yang nanti teman-teman bisa gunakan untuk variasi. Jadi ada transisi morph, terus icon pack sama convert shape. Nah, nanti akan saya jelaskan sambil kita sesekali praktik. Oke, yang pertama tentang identitas sinotif dulu, teman-teman. Hmm, saya mau nanya, sudah dapat PPT standar belum ya? Yang format PPT standar? Yang logonya yang di atas itu ada warna merah itu ya, Pak Ardian ya? Iya, yang sebelah kiri ada mind map atau latihan soal atau apa gitu. Terus sebelah kanannya ada sinotif. Mind map. Iya, nah kalau belum berarti ini akan jadi pertama kalinya teman-teman tahu. Sebelum saya masuk ke layout, ini ada aturan yang bisa dibilang sangat mengikat. Dan kalau teman-teman mau berkreasi, nggak boleh mengabaikan aturan ini. Nah, apa saja? Jadi pertama, Sinotif itu kan punya dua logo. Logo merah, kuning, dan putih kuning. Kalau teman-teman pasti lebih familiar sama yang merah kuning. Nah, aturan antara kedua logo ini apa? Dua logo ini, jika digunakan, logo merah hanya boleh diaplikasikan di background berwarna putih. Ini wajib. Dan logo yang putih itu hanya boleh diaplikasikan ke background yang berwarna merah. Harus solid merah, harus solid Hmm. putih. Nggak boleh pakai gradasi, nggak boleh pakai pemanis, nggak boleh pakai bintang-bintang dan lain-lain. Ini harus clear, putih atau merah. Itu. Nah, kelihatannya sempit gitu ya variasinya, tapi nanti teman-teman bakalan lihat beberapa variasi. Lalu untuk aturan yang kedua, yaitu tentang logo Sinotif secara lebih detailnya. Nah, sebelum saya kasih tanda X, teman-teman bisa bedain nggak apa perbedaan dari gambar satu dan gambar dua? Ada yang bisa bedakan? Silakan di chat aja nggak apa-apa. Garis di bawahnya itu. Garis bawah. Garis lurus yang di garis lurus, garis yang di bawahnya apa? Ketebalan Iya, dan ketebalannya, iya betul. bordernya. Nah, jadi Kan ini. setelah saya perhatikan, ini kan memang upgrade logonya itu baru jalan di sekitar 6 sampai 8 bulanan ini. Nah, logo Sinotif yang asli awalnya itu adalah yang nomor 2 justru. Ini, namun karena kita mau membrandingkan 10 emasnya Sinotif ini, jadi pelan-pelan kita nanti akan munculkan 10 emasnya Sinotif ini, rasanya kayak checklistnya ini kurang kuat karakternya. Nah, makanya logo ini kita upgrade ke bentuk yang kedua, biar dia itu bisa stand alone. Jadi yang ini. Nah, jadi buat teman-teman yang merasa punya arsip, entah itu arsip di format soal, atau arsip logo, atau apapun yang mengandung logo Sinotif dengan coretan seperti yang nomor 2, silakan semuanya dihapus. Nanti akan di-share ulang di logo yang pertama. Nah, ini dari segi perbedaan seperti itu, teman-teman. Dan untuk yang kotak nomor 3, nomor 4, ini adalah opsi yang diberikan jika teman-teman mau pakai logo Sinotif atau logo 10 di background grayscale. Ya, jadi saya contohkan seperti yang pertama tadi. Nah, di sini ada grid Sinotif yang seperti ini. Nah, ini boleh digunakan jika background-nya itu secara meluas itu adalah grayscale. Tapi kalau misalkan di sekitar sini ada kuning, ada merah, dan lain-lain, dia nggak boleh grayscale. Dia harus pakai yang berwarna. Dan otomatis konsekuensinya adalah background hitam tidak boleh digunakan. Karena logo Sinotif itu hanya boleh digunakan di merah, solid, ataupun putih solid. Seperti itu. Nah, lanjut. Dan ini materi yang agak
agak perlu diperhatikan, jadi saya taruh di depan. Karena nanti slide setelah ini justru akan jadi lebih mudah gitu. Biar biar konsentrasinya itu terkumpul di depan, yang detil-detil, jadi saya kumpulkan di depan. Nah, yang aturan keempat ini adalah istilahnya itu white space. Kalau di logo itu ada istilah white space. Space di sekitaran logo yang tidak boleh terkontaminasi oleh apapun. Itu kita sebutnya white space. Nah, logo Sinotif itu punya aturan white space juga. Meskipun ini merah ya, tapi kita sebutnya white space. Aturannya seperti ini, teman-teman. Jadi, kalau tinggi logo Sinotif ini kita misalkan Y, tinggi logo Sinotif itu dari kepalanya S sampai yang turun ini, kita misalkan Y. Nah, white space itu adalah 0,375 Y. Atau simpelnya, kalau teman-teman pengen aman ketika berkreasi, tingginya S dibagi 2, itu udah pasti aman. Jadi kalau misalkan saya pasang merah, background merah, itu tinggal saya kira-kira, oh S tingginya segini nih. Berarti kalau pengen aman, white space di sini itu minimal banget itu setengah tinggi S ini. Itu kalau pengen aman. Nah, kalau teman-teman sudah dapat tentang identitas sinotif yang wajib ini, teman-teman silakan berkreasi 4 ini. Nah, ini nggak usah di screenshot, nanti akan saya share jadi pegangan teman-teman. Sampai sini dulu, oke ya. Nanti kita akan buka sesi pertanyaan di section break. Insya Allah ada section break setiap 3 slide. Oke, Pak. Lanjut, identitas sudah. Nah, sekarang contoh penggunaan identitas yang sudah jadi template. Jadi, teman-teman, untuk PPT standar yang akan saya share nanti, itu sudah punya format. Jadi, teman-teman nggak perlu bikin, tinggal kopas ke PowerPoint yang sudah disiapkan. Nah, template-nya ada apa saja? Pertama, dia itu ada template header. Template header ini. Nah, ini permanen. Jadi ketika teman-teman kopas, teman-teman akan punya 4 variasi ini. 4 variasi ini ada header latihan soal, header kuis sederhana, header materi belajar, dan header mind map. Ini adalah 4 kebutuhan pokok di presentasi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman merasa, saya pengen rubrik yang disebut dengan guyonan fisika atau guyonan matematika atau guyonan kimia. Nah, itu teman-teman bisa bikin sendiri. Ini bisa di custom kok, bisa dipretelin. Nah, kalau teman-teman pakai Office yang 2019, icon ini semuanya sudah tersedia di PowerPoint-nya. Jadi PowerPoint itu menyediakan kurang lebih 100 icon yang teman-teman itu bisa ambil secara online. Oke, nanti kita akan coba yang di bagian ini. Dan yang sebelah kanan itu udah pasti ada Sinotif, Bimbel Online Premium Service terbaik di Indonesia, tapi ini kecil. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ini akan mengganggu layoutnya teman-teman, karena di sini saya comot bikinannya Matematika SMP, terus saya tempel, saya kasih header ini, ternyata pantas-pantas aja gitu. Nah, karena ukurannya sangat mini, jadi dia itu nggak akan ngeganggu layoutnya teman-teman, nggak akan ngerusak. Ini adalah standar yang pertama. Lalu standar yang kedua, itu adalah watermark di sini. Nanti yang akan saya share ke teman-teman, 10-nya ini akan lebih kecil. Karena ada request dari BOD untuk memperkecil aja, nggak usah gede-gede. Gitu. Nah, 10 ini muncul bagus, tapi boleh juga tidak muncul jika dirasa slide terlalu sesak dengan tulisan dan gambar-gambar lain. Jadi ini fleksibel. Oke. Lalu ini di section identitas ini ada kelonggaran dalam penggunaan variasi. Good news-nya adalah template header yang merah tadi itu tidak wajib ada di setiap slide, ya, tidak wajib ada.
boleh dihapus dan diganti ke bentuk yang baru, yang lebih kreatif untuk variasi. Tapi jangan memodifikasi template-nya. Silakan variasikan penggunaan logo Sinotif sekreatif mungkin dengan memperhatikan aturannya. Jadi intinya itu di sini gini, pakai atau tidak sama sekali. Jangan diedit. Jika pakai, silakan pakai. Jika tidak, silakan dihapus dan ganti dengan yang lain. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini ada don't do-nya. Tidak menempatkan logo Sinotif di background yang warnanya tidak diizinkan, termasuk background gradasi. Tidak menempatkan shape atau tulisan di sekitar logo Sinotif dengan jarak yang terlalu dekat. Tidak mengatur transparansi pada logo utama. Tapi ini boleh jika watermark angka 10. Jadi intinya itu logo Sinotif itu paten, nggak bisa diapa-apain. Bahkan dibikin transparan pun nggak boleh. Gitu. Nah, kita perlu tanamkan mindset ini. Jadi seluruh presentasi yang akan teman-teman buat nantinya itu akan digunakan jangka panjang dan bisa jadi akan digunakan oleh semua guru yang ada di Sinotif dan akan diwariskan ke guru-guru berikutnya. Jadi itu kita perlu jadikan perhatian. Jadi mungkin setelah tahu tentang hal ini, teman-teman dan khususnya saya sendiri juga kalau membuat desain materi di PowerPoint itu jangan asal ceplok terus di-share ke teman-teman yang lain. Karena apa yang teman-teman share itu akan di-share ke generasi-generasi berikutnya. Anggaplah ini adalah sesuatu yang diwariskan nantinya. Jadi nggak boleh enggak, ya kudu bener 100%. Nggak boleh nanggung kalau mau di-share. Seperti itu, teman-teman. Jadi mungkin ini dulu. Nah, ini ada break dari penggunaan header template. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan sejauh ini untuk logo dan penggunaannya? Silakan. Jika ada yang mau ditanyakan untuk penggunaan header template-nya atau logonya, Nggak ada ya? Aman ya? aman. Oke, Aman Pak. ya? Ya, Bisa tinggal lanjut. ngikutin. Terus watermark Betul. aman Pak, ya? mau nanya. Oh, ada Oh iya, silakan. pertanyaan. Iya. Monggo, Bu Ekti. Iya, kan sebelumnya kan belum tahu ya aturan ini kan ya. Nah, kemarin tuh berkreasi ceritanya gitu. Nah, iya saya bikin-bikin gitu kan ya Pak ya. Kan nyari template yang di PowerPoint tuh kan ada yang gambar-gambar kan bikin SD ya. Iya, Jadi betul. gambar ada yang bawaan jadi PowerPoint-nya itu ada template, ada gambar kartunnya gitu lah. Nah, itu kan background-nya kan saya dapat tuh ada yang bukan putih gitu kan. Nah, terus saya tuh ngakalinya karena belum tahu ya Pak ya. Apa saya share screen aja? Coba sebentar. Nah, ini berarti ini harus Boleh, mungkin silakan. ya. Mungkin nanti harus diedit ya nggak mau coba kalau kayak gini. Nah, jadi kan saya kan bikinnya background tulisannya itu harus putih. Nah, jadi saya ngakalinya itu saya tempel dulu di background warna putih, terus saya screenshot gitu. Nah, itu kan karena belum tahu ya Pak ya. Jadi kalau misalkan nanti nih pengen bikin tapi backgroundnya itu pengen yang colorful gitu, atau maksudnya yang bukan putih lah misal kan. Itu solusinya bagaimana ya Pak? Gitu. Oh, oke, Bu Sayakti. Thank you, Bu Sayakti. Oke. Ini kalau menurut saya udah bagus sih, Bu Sayakti. Karena kan Bu Sayakti kan ini kan tidak menggunakan header template ya istilahnya. Enggak, iya. Nah, mungkin kalau Bu Sayakti nanya saya ini boleh atau enggak, ini boleh. Oh, boleh. Enggak masalah, karena Bu Sayakti sudah tepat menggunakan, coba di slide 1 tadi. Ini. Nah, di slide 1 itu kan background merah yang ditempel di logo merah yang ditempel di background putih. Iya. Nah, kalau menurut saya ini sih udah tepat banget. Tinggal perlu white space-nya aja. Jadi biar bawahnya nggak terlalu mepet, terus kirinya nggak terlalu mepet, terus atas sama kanan, sisanya udah boleh dipakai. Oh, oke Pak.
Kayak Jadi, gitu. oke. Jadi boleh diakalin begini ya Pak ya, Boleh misalkan banget. pengen background. Iya. Oke Ya. Pak. Oke. Saya Nah, takutnya nggak boleh dipakai. ini sih gini, Bu Saikti dan teman-teman Ya. semua. Jadi template yang merah, header merah itu memang sengaja digunakan sebagai standar yang nggak paten harus digunakan di setiap slide. Ya, Oke. jadi yang merah tadi saya kasih contoh share sini bentar. Kepencet, sorry. Nah, ini kelihatan ya. Coba di sini kalau teman-teman perhatiin, karena misalkan nih siswa saya banyak, sedangkan saya harus menyiapkan PPT dalam waktu yang lumayan singkat gitu. Nah, mungkin saya akan langsung gunakan ini, langsung di kopas gitu. Dan ini sudah dirancang bisa merangkul semua gaya PowerPoint yang teman-teman bawa. Contoh, di sini gayanya kan gaya kartun. Ya, ternyata masuk juga. Terus kedua, di sini gaya yang lebih elegan. Masuk juga. Terus ketiga, ini kan sama-sama, ini bilangan bulat ya. Dengan isi ada 1, 2, 3. Terus saya ganti ke sini. Dan ternyata masih cocok juga. Keempat, nah ini kemarin saya pengen mengakomodir style yang ini. Cuman ternyata kurang cakep kalau dibiarkan seperti ini. Jadi kita bisa modifikasi pakai aturan ini. Sorry, bukan aturan. Variasi ini. Ya. Jadi teman-teman benar-benar bisa berkreasi secara bebas tanpa takut waktunya nggak kekejar karena harus naruh logo-logo Sinotif di setiap slide. Sedangkan membuat logo Sinotif itu kan kiri segini, kanan segini. Nah, kalau misalkan buru-buru seperti itu bisa langsung klik kopas. Dan di sini sudah mengakomodir 4 rubrik, 4 section. Jadi ada mind map, terus di sini ada materi belajar, terus di sini sengaja saya kosongkan, nanti teman-teman akan coba latihan, ada kuis sederhana, sama latihan soal. Dan ini semuanya tinggal diklik kopas. Nah, yang Bu Sayakti lakukan tadi, Bu Sayakti mungkin ingin berkreasi, atau misalkan belum tahu tadi ya alasannya ya. Jadi ini nggak ada. Saya duplikat dulu. Jadi ini nggak ada. Terus mau diganti dengan yang lain, nggak masalah. Jadi andaikan Bu Sayakti mau menyajikan kayak gini ya, yang tentang yang logo Sinotifnya, bisa di crop nggak ya? Oh nggak bisa. Ini deh. Nah sisanya tinggal ini doang nih. Terus mau ditempel di posisi mana ya yang kira-kira cakep? Oh di posisi sinilah. Ini kayaknya keren nih ditaruh sini. Terus langsung di slideshow. Masih kelihatan nggak teman-teman hasil slideshow-nya? Kelihatan Pak. Masih kelihatan. Masih Nah, Pak. ini juga oke, nggak masalah. Nah, yang nggak diizinkan tadi adalah memodifikasi ini. Jadi misalkan nih, ini kan udah paten, dimodifikasi di sini dikasih tulis-tulisan apa gitu, dikasih tulis-tulisan apa gitu. Nah, takutnya karena teman-teman yang lain sudah melabel bahwa ini adalah template, kalau dimodifikasi ada yang nggak sadar gitu. Akhirnya yang digunakan terus-menerus adalah hasil modifikasian itu. Itu contoh di sini dikasih gambar burung nih, kayak di gunung gitu kan ada burungnya, ada 5 gitu. Terus di share, nah terus nanti digunakan. Nah jangan. Jadi itulah alasannya kenapa kok lebih amannya kita jangan modifikasi deh. Takutnya nanti kepakai beruntun. Gitu. Itu Bu ya, Bu Sayakti, apakah menjawab? Iya Pak, menjawab. Jadi nanti punya saya mungkin saya perbaiki white space-nya biar nggak terlalu mepet ya.
Iya. Tadi biar ada Sisanya space-space-nya. Ya. sisanya sudah oke kok. Bu Oke, Sakti boleh catat ditempel ya. PowerPoint-nya. Iya. Oke. Oke, makasih Pak Ardian. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Ekti. Selain Bu Ekti ada lagi yang mau bertanya, silakan. Sebelum dilanjutkan lagi oleh Pak Ardian ke yang berikutnya. Oke, dari Bu Nah, ini ada Suci. pertanyaan. Ya, pertanyaannya, apakah setiap slide harus ada logo Sinotif? Saya jawab langsung aja ya. Oh Biar ya, dah ya. boleh. Langsung jawab. Ya. Akhirnya bagusnya ada Bu Suci. Jadi logo Sinotif ini statusnya hardly recommended. Jadi tidak dianjurkan untuk menghapus logo Sinotif jika itu tidak kondisi yang sangat mendesak. Nah, kondisi yang mendesak itu seperti apa? Kayak misalkan kita mau bikin kayak gini. Seperti ini. Ini kan cover antar bab ya. Kalau di buku itu ini cover antar bab. Nah, itu nggak perlu logo Sinotif, nggak masalah. Karena satu, Sinotif nggak penting menunjukkan diri untuk eksis di slide ini. Jadi istilahnya kita beli buku, cover itu penting, makanya cover itu di label. Tapi pembatas antar bab itu nggak ada materi ataupun nggak ada sesuatu yang penting yang kita bisa sharekan ke orang. Jadi andaikan section ini di screenshot, disebarluaskan kemanapun, itu nggak akan rugi. Nah, jadi kalau misalkan di tempat-tempat yang seperti ini, nggak masalah, nggak perlu ada logo Sinotif. Nah, jika slide-nya itu slide materi gimana? Sebisa mungkin wajib ada logo Sinotifnya. Jika benar-benar tidak memungkinkan, boleh meninggalkan logo 10. Opsinya itu sih, Bu Suci. Jadi urgent banget atau enggak? Kalau misalkan urgent banget, oke lah. Tapi tetap tinggalkan satu logo 10-nya Sinotif. Dan itu juga nggak boleh ke slide beruntun. Slide itu ya udah itu gitu. Yang lain Suaranya putus-putus ya. kalau bisa logonya Sinotif muncul lagi. Seperti itu. Halo, Maaf Pak Ardian, tadi keputus Pak Ardian. Sorry Pak Ardian. Iya, Pak Karno. Sudah lancar belum, Pak? Oke, sudah cukup jelas. Iya. Oke, terima kasih Pak Ardian, penjelasannya cukup jelas ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Oh, ada pertanyaan lagi. Sebentar, saya cek dulu. Oke. Oh, bukan pertanyaan. Oke, Pak Ardian. Lalu logo 10 yang grayscale. Oh, lalu logo 10 yang grayscale boleh dikecoret atau ada tulisan di atasnya? Oh iya, lanjutan. Silakan Pak Ardian. Oke, Ci. Mm-mm. Kalau yang grayscale gimana? Kalau yang grayscale ini sebenarnya lebih fleksibel, teman-teman. Jadi kita mau gunakan sebagai apa? Sepertinya suara saya terputus lagi ya. Sabar ya. Pak. Enggak, kalau yang ini enggak. Kalau yang ini enggak. Oke. Nah, 10 ini mau kita gunakan sebagai apa? Apakah akan kita gunakan sebagai logo atau akan kita gunakan sebagai watermark? Nah, kalau menggunakannya sebagai watermark, boleh ditimpa, boleh dibikin transparan, boleh gitu. Tapi kalau digunakannya sebagai logo, dia tetap ikut aturan yang logo. Jadi berhubung dia warnanya selalu kuning ya, kalau misalkan berwarna, nah dia boleh ditempel di merah ataupun di putih. Tapi kalau yang hitam putih, dia cuma boleh ditempel di background yang hitam putih juga. Jika sebagai logo. Jika sebagai watermark, dia bebas. Diatur transparansinya sampai benar-benar hilang pun nggak masalah.
Oke. Oke, sama-sama Bu Suci. Oke, ada lagi pertanyaannya atau lanjut dulu ke sesi yang berikutnya, Pak Ardian? Oke, kita lanjut dulu ya, Ci. Oke, sip, silakan. Nah, berarti ini sudah oke keempatnya. Sekarang kita masuk ke pemilihan warna. Nah, ini yang agak menarik nih, pemilihan warna. Jadi, pengalaman kemarin teman-teman sudah mencoba untuk membuat PowerPoint di rekaman berbahasa Inggris. Nah, beberapa PowerPoint yang saya lihat dari sana itu ada yang satu itu membuat mata itu lebih fokus ke background warnanya daripada tulisannya. Nah, itu yang benar-benar tidak diizinkan ketika teman-teman itu ngeset page gitu. Jadi apapun lah itu tujuannya, entah itu proposal, entah itu apapun, intinya kita itu pengen lawan bicara kita itu melihat teksnya, melihat gambarnya, bukan melihat backgroundnya. Jadi aturan paling sederhananya adalah jangan membuat background itu yang lebih baik daripada pesan yang ingin disampaikan. Nah, ini akan saya sajikan beberapa kesalahan-kesalahan. Ini saya udah cari-cari. Secara garis besar sih ada 8, teman-teman. Yang pertama, yang hijau ini, warna teks tenggelam oleh background. Jadi, ini yang saya sebut tadi. Jadi kalau teman-teman ngeset warna background, kalau teman-teman mau lihat secara objektif, sejujurnya ketika kita lihat layout ini, yang kita lihat duluan itu adalah warna backgroundnya, bukan teksnya. Nah, sebisa mungkin lebih selektif ketika milih warna background kayak gitu. Jangan sampai warna background yang tadinya niatannya cuma mempercantik, itu malah justru menenggelamkan tulisannya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, itu teks terang di-set di background warna terang. Itu jadinya seperti ini. Lalu ini yang sering dijumpai, jadi teks gelap di-set di background yang warnanya juga gelap. Nah, teman-teman hati-hati ketika milih kayak gini. Mungkin di beberapa komputer ini kontras, tapi ada beberapa layar komputer di tempat lain yang resolusi warnanya itu lebih rendah. Jadi warnanya lebih sempit, lebih kelihatan deket gitu. Kalau teman-teman ngikutin training ini dari handphone, ini warnanya mungkin nggak kayak gini. Warnanya lebih kelihatan bagus, lebih kelihatan mencolok. Tapi kita antisipasinya tuh ke warna yang tampilannya tuh kira-kira melesetnya lah. Melesetnya kayak gimana. Terus yang keempat, di sini pengennya bervariasi, pakai tekstur. Tapi teksturnya itu justru saingan sama tulisan. Jadinya ya kayak gini. Ini ada 4 kesalahan yang paling sering. Terus 4 kesalahan tambahan. Ini terlalu banyak warna sehingga tidak ada yang disebut dominan. Jadi karakternya itu ngilang. Kalau Bu Sayakti tadi warnanya itu udah ada beberapa, tapi itu nggak menghancurkan satu dominasi warna gitu loh. Nah kalau yang ini kan saling menghancurkan, nggak jelas ini warnanya apa. Nah kalau bisa meskipun teman-teman nemu warna yang cantik-cantik, tetap pilih satu warna utama untuk dimenangkan. Terus ini backgroundnya gelap dan mematikan. Ini hampir mematikan semuanya sih. Tulisannya mati, gambarnya jadi nggak menarik, terus tulisan ini juga mati, teksturnya juga jadi nggak jelas. Nah, ini sebisa mungkin dihindari. Terus yang ini, yang bawah, itu hampir sama kayak atasnya, tapi ini fokus ke warna cerah. Jadi terlalu banyak pakai warna cerah. Dan yang terakhir, itu background dengan brightness tinggi. Jadi teman-teman kalau ada yang suka sama warna hijau muda, terus ada yang suka dengan warna kuning dan biru, pilih yang brightness-nya itu rendah. Kita coba contohkan sebentar ya.
Saya coba ambil beberapa contoh yang sederhana. Nah, di sini sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Udah ya. Sudah. Nah, saya akan bikin 3 shape. 3 shape ini akan saya set dengan warna biru semua. Ini 1, biarin seperti ini. Terus 2, itu kita jadikan seperti ini. 3, kita jadikan seperti ini. Nah, dari sini teman-teman bisa tes. Coba tes dengan 1 warna hitam. Sorry. Misalkan saya tulis nama saya, Ardian Bayu. Fisika. Nah, nih teman-teman. Jadi ketika teman-teman milih warna yang sama-sama biru, nah hati-hati sama kontras background-nya. Sebisa mungkin jangan menggunakan yang seperti ini. Di beberapa mata, warna ini tampak tajam. Kecuali jika warna ini di setnya itu kosongan gitu. Bukan di background, tapi di bentuk-bentuk. Kayak misalkan kita bikin awan, kita bikin langit, itu nggak masalah. Tapi kalau ini di background utama, jangan. Nah, yang sering disalahgunakan itu warna hijau. Ada warna hijau seperti ini. Ada warna hijau yang seperti ini. Ada warna hijau yang seperti ini. Bisa tahu WFO ya. Ya udah deh. Nah, dari sini mulai kelihatan ya, kalau yang tengah ini Boleh ya, hijau besok dengan brightness ganggu tinggi. aja. Jadi yang tengah ini jangan digunakan. Intinya kalau pengen aman, semua warna dengan brightness tinggi itu jangan pernah dipakai jadi background text. Gunakan sebagai bentuk-bentuk aja nggak masalah. Nah, seperti itu. Jadi saya lanjutkan. Sorry. Nah, ini untuk warna, kita memang kadang-kadang itu ngomonginnya kan selera ya. Tapi 8 warna ini adalah 8 warna yang 8 kombinasi warna yang nggak peduli seleranya teman-teman gimana, itu nggak nyaman. Dan saya pun sejujurnya suka sama background warna biru, tapi ternyata pas lihat ini, ya jadi nggak bagus juga ternyata. Dan ini rekomendasi-rekomendasi yang perlu ditinggalkan, 8 ini. Nah, sekarang caranya milih kombinasi warna gimana? Ada 3 sebenarnya. Jadi untuk menentukan warna, teman-teman bisa pakai insting, bisa pakai color wheel, atau bisa pakai color palette. Nah, kalau insting kan perlu pengalaman, nggak bisa ditrainingkan, nggak bisa dilatih. Mungkin yang kita bisa coba-coba itu adalah color wheel sama color palette. Nah, untuk color wheel sendiri, itu merupakan metode paling ampuh untuk memuaskan mata. Jadi, di sini langsung saya cek contohnya ya. Sorry, bentar. Nah, jadi kalau saya ngeklik yang color wheel tadi, nah ini akan muncul artikel ini. Kalau teman-teman telaten dan banyak waktu, color wheel ini keren banget. Karena satu, untuk desain monokrom, dia itu tinggal digeser ke tengah warnanya. Kalau yang di sini tadi, nih, misalkan di level ini, kuning di level ini, bentar, saya nggak bisa pakai. Di kuning ini, seperti yang ada di sini. Ini kan
biru. Ini sebenarnya bukan biru nih. Warna ke tengah, dia akan jadi kombinasi yang seperti ini. Terus nih, ini kan sebenarnya kan monokrom yang ditarik ke tengah 3 sampai 4 warna, yang itu langsung jadi kayak gini. Cuman karena color wheel ini butuh waktu, saya lebih menyarankan teman-teman pakai yang color palette. Nah, di sini langsung saya coba. Teman-teman nanti bisa kunjungin juga, ada situs yang namanya Color Hunt, gitu aja. Ketik di Google Color Hunt, terus nanti ntar ini saya stop dulu. Nah, di Color Hunt ini teman-teman akan disediakan ribuan color palette untuk membuat PowerPoint. Contoh, Ci Endah warna Ya, favoritnya apa, Ci? kalau saya warna favoritnya biru sih sebenarnya, Pak. Sama Biru pink. ya, biru sama pink. Mau ambil biru yang Pink aja menang deh, atau pink aja pink deh. yang menang? Pink yang Pink menang yang ya. menang ya, pink. Nah, karena Ci Endah punya 2 warna favorit dan dia ingin memenangkan warna pink, Mm-mm. sedangkan birunya kalau bisa itu tetap masuk. Nah, kita pilih kombinasi color palette yang dia tuh punya pink dan dia juga punya biru. Contoh, saya mau ambil ini deh yang like-nya banyak 2000. Ini bisa saya klik, terus lalu saya download image, save. Nah, di sini ya. Terus saya mau pakai untuk mendesain. Anggaplah saya mau gunakan di sini. Oh, jangan deh, yang lebih rame. Nah, di sini. Jadi hasil downloadan tadi, color hunt palette tadi, itu bisa langsung diseret, terus langsung di drop. Seperti ini. Ini adalah color palette-nya. Jadi teman-teman bisa bikin tema di sini dengan menggunakan panduan color palette ini. Contoh, di sini saya akan menggunakan color palette untuk mengubah seluruh background beserta shape-shape yang ada di sini. Jadi seperti ini. Terus saya send to back. Ini. Nah, langsung jadi di format, terus shape fill, teman-teman ambil eyedropper. Nah, kalau teman-teman klik, warna yang aktif ini akan berubah. Misalkan tadi Cienda pengennya tuh warna pink. Oh, oke lah, pink mau saya jadikan background. Nah, beruntungnya di sini warna saya nggak mati ketelan background warna pink. Tapi jika ada warna yang mati gimana? Nah, warna yang mati, misalkan ini mati ya. Saya langsung ubah di sini eyedropper. Di eyedropper ke warna yang ada di sini. Misal kita coba kalau misalkan dikasih ungu mati atau enggak. Oh, masih oke. Tapi kuningnya jadi kontras. Oke, kuningnya kita ubah semua. Kita eyedropper lagi ke warna misalkan warna yang ini. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman coba-cobanya itu pas, seluruh slide-nya teman-teman akan berkarakter warna yang ada di color palette ini. Jadi nggak perlu takut ada warna yang belepotan, warna mati, atau gimana. Nah, kalau saya pribadi, saya akan pilih
warna yang paling terang itu sebagai background. Jadi misalkan saya akan pilih warna ini jadi background, terus shape-nya itu yang akan saya buat pink. Ini. Dan tulisan-tulisan itu semuanya bisa ngikut pakai eyedropper. Misalkan ini pakai eyedropper warna biru ini. Jadi semuanya nanti akan jadi satu tema. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan eyedropper. Nah, teman-teman bisa milih, teman-teman mau coba pakai insting, jadi coba-coba warna-warna favorit, atau color wheel yang kemungkinan warnanya lebih luas, atau palette. Nah, palette ini udah ada panduannya. Kalau saya biasanya akan pakai palette, tapi yang minimal itu 4 warna, jadi bisa rame gitu. Kalau di sini kan saya contohnya kan ada 5 warna nih. Ini rame juga nih. Iya. Seperti itu. Nah, sebelum kita kira-kira berapa menit ya? 15 menit mungkin ya. Sebelum kita sisihkan waktu 10-15 menit untuk mencoba-coba, teman-teman ada pertanyaan? Oke, teman-teman dibuka sesi pertanyaan untuk pemilihan warna. Teman-teman ada yang bingung kah? Ada yang penasaran tentang warna? Boleh ditanyakan di sini. Bagaimana penggunaan color palette ya, sama color wheel. Ada teman-teman? Nggak ada? Silakan. Aman? Sepertinya aman, Pak. Aman ya? Alhamdulillah. Oke, aman. sip. Kalau sudah aman, mungkin saya mau minta bantuan Pak Lukman. Pak Luk. Pak Lukman nggak ada ya? Atau boleh teman-teman? Ada. Ya, Pak. Oh iya, Pak Lukman. Mohon maaf Pak Luk, saya tadi kan share file di grup fisika. Ya. Nama filenya itu, bentar, fisika sinotif. Fisika sinotifnya hilang. Oh, praktik 1 Pak. Nama filenya praktik 1. Iya Pak. Nah, minta bantuan ini, share ke teman-teman ada yang lain, biar di-share ke guru-guru. Ci Endah boleh minta waktu apa? Yes. Trial 10 menit ya buat teman-teman. Jadi kita kosongkan waktu 10 menit. Objektifnya adalah teman-teman bisa mengubah slide yang muncul di teman-teman ini menjadi satu slide yang siap dari segi penggunaan logo dan standar dan juga pemilihan warna. Maksimal banget 10 menit. Gitu. Teman-teman sudah terima filenya? Kalau sudah silakan di-download. Terus langsung di-open dan siap-siap diedit. Di sini kalau teman-teman lihat background-nya itu background kontras, terus tulisannya warna-warni, nggak jelas arahnya mau kemana, terus penataannya juga acak-acakan. Nah, tugasnya adalah dalam 10 menit, coba teman-teman atur warna dan juga logo sinotifnya. Masalah berantakannya sementara biarin dulu. Oke, sudah terima filenya semua? Belum, Pak. Belum, Pak. Mungkin bisa di attachment ke sini, Pak. Zoom, file Zoom di sini, Pak. Biar teman-teman bisa langsung akses gitu, Pak. Boleh. Chat. Lagi upload, proses upload. Sabar ya. Siap. Oh iya. Sabar ya.
Oke, sambil menunggu. Teman-teman cukup jelas tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ardian. Kita diminta waktu 10 menit, kurang lebih seperti itu ya Pak Ardian ya, untuk Iya, 10 mengubah menit. yang slide tadi. Ya, betul ya Pak Ardian ya, khususnya untuk ke warna tampilannya begitu ya. Iya, betul. Oke. Oke, teman-teman sudah terupload, silakan cek ya, di open, di download. Saya juga sambil download. Oke. Nanti kalau 10 menitnya teman-teman ada sisa, mau nata-nata teksnya, boleh. Tapi prioritaskan dulu logo dan warna. Sementara 10 menit itu dulu. Mungkin nggak nyampe 10 menit kalau teman-teman langsung bisa buka PowerPoint, oke kok. Sudah open filenya semua? Kalau sudah, kirim reaction, kirim jempol, biar ketahuan siapa yang belum sukses. Wah, belum ada yang. Oh, ini udah ada Bu Mayang, oke. Terus Pak Eko, oke Pak Eko. Oke, Bu Novi. Yang lainnya gimana? Belum berhasil buka? Di open mic aja nggak apa-apa kalau mau apa diskusi. Sudah bisa dimulai? Oke, boleh set Ardian, musik ya? Ardian, Ya. punya saya itu minta di repair gitu Pak tulisannya. Teman-teman ada yang mengalami masalah yang sama? Belum bisa ke download, Pak. Kalau di WhatsApp nggak bisa ya? Bisa, Pak. Coba di WhatsApp, Pak. Kalau WhatsApp lebih cepat soalnya. Saya share di grup 100 Institut kali ya. Iya, betul. Oke deh. Bentar. Iya nggak bisa Pak. Tulisannya sorry PowerPoint can read. Biasanya kalau kayak gitu sistem downloadnya Bu Karin sama kayak laptop saya. Oh Jadi gitu. dia Terus menolak mendownload PowerPoint. Ntar ya. Itu teman-teman kalau butuh dari WhatsApp di grup 100 Institut sudah ada. Silakan langsung diedit. Mungkin nggak perlu lama-lama kali ya, sampai 535 maksimal. Terus buat bentar, Bu Karin ya yang belum bisa ya. ya Pak. Itu kalau Bu Karin download dari media lain, kayak dari Google Drive, dari email, itu sama aja soalnya, sama-sama nggak bisa. Oh gitu. Ada ide teman-teman buat Bu Karin? Ya masih sama, saya tadi coba hapus file yang dari download, saya download ulang tetap minta repair. Iya, tetap terus nanti nggak bisa. Bu Kalau Karin kalau dari WA masih sama ya, Bu? Tadi saya udah nyoba dari WA sama yang dari chat box. Sama ya. Iya. Di ini Pak Karno, dari apa laptopnya biasanya proses download di laptopnya. Kalau biasanya kalau kayak gitu download kalau dari di refresh HP itu, kalau di refresh tetap nggak bisa ya Pak?
Apa Saya download di Ardian? HP terus saya pindahin ke laptop ya di Bluetooth ya. Bu Karin pakai PC apa atau? Laptop Lenovo. Oh, laptop. Laptop pribadi ya? Iya, Kalau saya biasanya ngakalinya gitu, Bu Karin. Saya download dulu dari HP, habis itu saya pindahin. Cuman agak butuh effort gitu. Silakan Saya teman-teman. coba dulu ya, Pak. Masukin Google Drive. Sama aja, Bu Suci. Oh, sama. Jadi download dari manapun hasilnya sama-sama repair. Pak Ardian, Iya, Miss. tadi kalau udah ke color Han, udah milih warna, terus habis download image, terus diapain ya? Diseret masuk, Miss Tini. Wah, Ntar ya, saya share ya. tadi udah saya masuk ke itu dia. Filenya udah dapet kayak gini, Miss Tini. Sebentar. Color Udah. Han. Udah ya, kalau udah langsung Itu diseret. masuk ke mana itu? Ke dokumen kita ya? Kalau saya masuknya ke download. Sebentar. Oh iya, terus langsung diseret aja ya? Diseret ke PowerPoint-nya ini. Oke. Dah. Boleh usul Pak Ardian? Iya, silakan. Harus enable dulu ya. Teman-teman bisa tanpa download, gunakan snipping tool aja di crop, langsung copy paste ke PowerPoint-nya. Boleh. Color Han-nya? Iya, color palette yang tadi nggak usah di download, di snipping tool aja, bagian yang mau diambil, langsung copy paste ke PowerPoint-nya. Kan pengennya kan cuma dapetin warnanya aja soalnya. Nggak harus full semua bagiannya, cukup. Ya. Snipping tool. Oke, sudah 5.30, masih ada waktu 5 menit. Kalau ada yang mau share screen-nya, silakan. Permintaannya 2 ya tadi, standar sinotif, logo itu. Kemudian yang kedua adalah komposisi warna yang rapih. Ya logonya ngambil dari mana tadi? Oh, logonya belum dapat ya? Boleh ya, kalau mau template-nya juga langsung saya kirim ke 100 Institute juga ya. Dari grup fisika. Teman-teman kalau mau berkreasi silakan berkreasi. Kalau misalkan pengennya pakai yang template aja, saya kirimin ke grup 100 Institute. Sudah, silakan di-download. Oke, sudah ada yang berani share screen? Nggak usah 100% selesai. Waktunya pendek soalnya. Nggak mungkin bisa 100% selesai rapi seluruh warna. Sambil diingat-ingat ya teman-teman, 8 kegagalan warna tadi.
Jadi ada yang terang di set di terang, ada yang background terang dan terlalu tinggi brightness-nya, ada yang background bertekstur, ada yang dominasi warnanya nggak jelas, semuanya sama-sama dimenangkan. Nah, kalau bisa punya karakter warna dominan. Masih ada waktu 2 menit. Yang mau share duluan, silakan. Tuh, Bu Mayang wajahnya serius banget, Bu Mayang. Bu. Oke, silakan langsung di-share. Yang duluan dapat kepala, belakang dapat ekor. Munculin tulisannya tadi gimana Pak setelah di short untuk shape-nya tadi? Di short untuk shape-nya. Kan tulisannya ketutup kan? Oh, berarti shape-nya diklik kanan. Aha. Terus dipindahkan ke bawah. Apanya Pak? Ya, ada menu bring to back. Bring. Nah, adanya send to back. Boleh send to back. Nah, itu nanti diklik pindah ke bawah. Oke, thank you. Tinggal ininya ya saya ya. Sudah? Belum. Waktunya sudah habis. Logonya silakan belum di-share. saya. Logonya belum teman-teman ya. Silakan di-share. Dan juga hal baru nih. Kalau dalam 10 detik. Kalau dalam 10 detik belum ada yang share, saya belum, akan menunjuk. Belum. Saya akan belum bisa menunjuk buka internetnya. Orang belum bisa ngebuka. Kontak Zoom. Coba Bu Eti, bisa nggak? Cius, Dika. Bu Eti bisa? Sebentar. 10, 9. Nih hal baru nih, seru nih. 8, saya juga 7, tadi serius banget nih. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Udah tuh. Paling gini aja sih. Simpel. Iya ya, warnanya enggak itu ya. Cuman ini saya ambil tema pastel aja dah. Ya enggak nyolok mata. Iya. Cuman ini tadi belum dirapiin. Ya, ininya. bener. Cuman naruh logo sama ganti background. Backgroundnya coklat aja tadi. Coba. Tapi belum ini. Keren Bu Sakti. Nah, teman-teman ada yang punya komentar. Kalau teman-teman ada di komposisi warna Bu Sayakti tadi, kira-kira apa yang teman-teman pengen ubah? Coba di-share lagi aja Bu Sayakti. Bentar, lagi Bu Sayakti. Ya. Ini sih saya sebenarnya kurang cocok di font ininya, tulisannya itu. Belum sempat ganti ini kan. Warnanya ini, warna fontnya yang di keterangannya ini. Oke, berarti feedback dari Bu Sayakti sendiri itu adalah warna fontnya belum stand out ya? Iya. Oke. Ada lagi Bu Sayakti yang mau di feedback dari share-nya sendiri? Font terus penataan ya. Tadi saya juga bingung, ini isinya banyak banget ya dalam satu slide, terlalu banyak tulisan. Jadinya harusnya kan kalau slide itu tulisannya tuh diminimalisir gitu. Cuman ya mungkin pas ini contohnya ceritanya kayak gini nih gitu. Oke. Iya, cakep kurang lebih gitu font. Iya. Oke. Mungkin kalau saya yang akan saya
lihat itu adalah background putih di gambar yang progress company itu. Progress company, iya. Oh, ini Iya, itu bisa kan ada background bisa warna diedit ya? putihnya. Nah, apesnya, Heeh. apesnya kalau Heeh. background putihnya terlalu mepet dengan gambar, dia nggak bisa pakai remove background. Dia cuma punya 2 opsi. Coba, ini Satu, bisa apakah akan di-delete. Oh, dihapus? Oh, itu bisa. nah, bisa. Itu Bisa, gimana Pak. tadi? Wah, saya malah baru Tinggal, tahu. Gitu. tinggal di-delete aja, Pak. Kan dia gini, sebentar saya undo ya. Oh, dia tadi Nah, shape dia ya itu bentuknya ya. composition. Iya, ini ditumpuk. Ini, terus ini dia juga potong-potongan. Jadi Oh, ternyata ini bisa dihapus. Set, kirain gitu. itu gambar satu gitu. Enggak. Oke, cakep. Oke deh, thank you Bu Iya, Sayakti. iya, Pak. Nah, itu teman-teman, jadi yang dari Bu Sayakti tadi ambil temanya kan pastel. Jadi kalau teman-teman ambil tema pastel atau flat color, itu usahakan semua gambar-gambar yang nantinya menunjang ke sana itu pakai pastel juga. Jadi jangan pakai gambar yang kontrasnya tinggi banget. Pak Lukman pas hari apa itu kan share ke saya besaran dan satuan. Itu ada gambar kartun 2. Yang satu kiri, satu di kanan gitu ya. Dan meskipun itu belum beridentitas sinotif, tapi itu cocok. Karena background-nya itu warna pastel, dan gambarnya itu juga pastel. Jadi lembut ketemu lembut gitu. Kayak yang Bu Sayakti barusan tampilkan. Nah, kalau background-nya tajam, terus ketemu gambar yang lembut, itu agak aneh gimana gitu. Itu. Nah, mungkin untuk warna nanti teman-teman bisa coba-coba ya. Kita coba lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini berikutnya tinggal ke aturan-aturan yang sederhana. Jadi di sini kombinasi teks dan background yang buruk tadi 8. Oke ya, teman-teman ya. Sudah saya kirim di grup 100 Institute. Nanti teman-teman bisa perhatiin 8 contoh buruk itu. Terus color wheel dan color palette, saya anjurkan ke color palette aja. Color wheel waktunya lama. Terus praktiknya barusan juga semoga semuanya sudah coba. Jadi sudah merasakan yang namanya eyedropper, yang comot-comot warna itu loh, yang pakai tanda kayak pipet. Karena mungkin bisa jadi ada yang baru pertama kali menggunakan eyedropper juga. Dan berikutnya, kita akan ke layout. Nah, ini saya akan agak cepat karena ini cuman sharing info aja. Nah, ini layout yang saya buat berkarakter sinotif tanpa memunculkan logo besarnya sinotif. Nanti teman-teman kalau udah terbiasa juga akan bisa melakukan hal kayak gini. Kalau teman-teman lihat, sinotifnya kan nggak terlalu kelihatan ya teman-teman ya. Tapi di layout teman-teman bisa atur nggak usah memunculkan logo sinotif besar. Kalau karakternya itu cukup secara warna, itu nanti akan kelihatan kok kalau ini slide sinotif. Nah, kayak di sini saya pakai background-nya itu background cabang Boulevard Timur. Kebetulan di sini ada sinotifnya ya. Kalau di saya ketutupan sinotif ini Itu ketutupan udah logo. deh sini. Nah, ini anggaplah teman-teman cuma bisa lihat yang atas nggak kelihatan. Logo sinotif atas nggak kelihatan di background itu. Nah, teman-teman akan tetap bisa melihat bahwa ini karakternya itu sinotif. Nah, caranya gimana? Contoh ya, kalau ini nah ini. Jadi sebenarnya gambar aslinya tuh ini teman-teman. Cuman dengan gambar asli ini itu kan terlalu sinotif dan terlalu rame. Makanya kontras background ini saya redam dengan menimpanya dengan bentuk lain yang kayak gini. Dan di sini saya pilih warna hitam. Nah, saya timpa kayak gini. Nah, hasil timpaannya itu saya atur transparansinya.
biar dia itu memunculkan identitas si notifnya tuh dikit aja gitu. Jadi dia nggak ngerusak PowerPoint saya. Seperti ini. Nah, kalau teman-teman pakai yang kayak gini, dia ngerusak PowerPoint, terlalu banyak warna. Nah, makanya pas ditimpa sama item-item tadi, item-itemnya tuh bisa diatur transparansinya. Anggaplah jadi seperti ini. Nah, kenapa sih layout penataan itu penting? Karena 65,7% ini hasil studi dari dspace.uii yang bergerak di bidang desain. Audiens kita itu akan memperhatikan kita 65,7% itu bukan dari pembicaranya, tapi dari apa yang disajikannya. Sisanya yang paling besar itu adalah suara pembicara, kemudian baru yang lain-lain. Jadi nomor satu itu dari apa yang ditampilkannya dulu. Nah, karakter tampilan ini bisa dibentuk dari apa aja. Pertama dari pemilihan gambar dan bentuk. Nih, perhatikan untuk tidak mencampur gambar yang beda karakter. Oke, terus di sini ada penggunaan variasi font, penataan, sama keberulangan. Nah, kita coba langsung to the point ke bagian ini dulu. Pilihan gambar dan bentuk. Coba teman-teman perhatikan yang sebelah kiri. Keterampilan untuk bagian ini, teman-teman perlu menentukan jenis gambar. Gambar itu ada 3 jenis. Bitmap, itu yang foto. Vektor, itu yang bentuknya kayak gini. Shape kayak gini, itu vektor. Terus icon, itu yang di dalam-dalamnya. Nah, ini bitmap. Usahakan ketika teman-teman pakai gambar vektor, satu vektor nih di sini. Nah, yang satu level itu harus vektor semua. Terus kalau di dalamnya tuh isinya icon, maka isinya harus icon semua. Jangan misalkan ini pakai icon kamera. Terus di sini kameranya itu kamera bentuk foto. Terus di sini bentuk gambar tangan. Nah, itu nggak boleh. Jadi yang satu level dia harus sama. Kalau bitmap semua, vektor semua, icon semua. Nah, kalau dikombinasi boleh-boleh aja ada bitmap, ada vektor, ada icon. Dengan catatan itu tadi, yang satu level dia harus satu jenis. Bitmap semua, vektor semua. Terus memilih gambar di internet, berhubung waktunya sudah jam berapa ini? Tinggal 15 menit lagi. Jadi memilih gambar di internet kita lewati. Terus memadukan, habis ini kita bisa coba-coba. Dan menghapus background. Nah, untuk menghapus background, di sini saya ada shape nggak ya? Nggak ada. Nah, gini teman-teman, kalau misalkan mau menghapus background, saya tunjukkan tempatnya aja. Jadi di sini, saya coba share. Saya nyari sesuatu ya. Misalkan di sini saya nyari vektor, gambar vektor untuk car. Nah, saya ambil yang ini. Sorry. Yang ini deh. Oh, lisensible. Jangan ambil yang lisensible ya. Nanti repot. Nah, ini. Misalkan saya mau ngambil ini. Terus saya kepikiran, oh, saya butuhnya kan yang transparan. Nah, teman-teman bisa atur di sini. Di tools. Terus color. Transparan. Nah, nanti gambar-gambar yang transparan akan direkomendasikan. Meskipun ada kalanya dapatnya juga bukan yang transparan. Contohnya ini ya. Saya ambil ini, open image in new tab. Terus klik kanan. Saya copy image langsung, nggak saya save. Saya pindah ke sini. Nah, ini kan ada background-nya nih. Kalau teman-teman perhati, ini kan ada background. Jadi pas saya insert, anggaplah saya insert dia di background warna kuning. Nah, dia ada background-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman beruntung,
teman-teman bisa hapus background-nya di sini, di remove. Cuman ada kalanya gambarnya ini terlalu mepet dengan tepian. Nah, kalau terlalu mepet dengan tepian, nanti yang hilang itu cuman yang di background, yang dipertahankan itu cuman sebagian kecil aja. Jadi kalau saya klik OK, hilangnya jadi kayak gini. Itu. Nah, saran saya teman-teman langsung cari di internet itu yang nggak pakai background. Kalau misalkan nggak ketemu, cari lagi. Nah, buat teman-teman yang bisa Photoshop, lebih simpel lagi. Bisa langsung Photoshop. Ada juga Pak Ardian, kalau yang remove background itu remove BG. Namanya Pak Ardian. Jadi kalau yang kayak gambar apa namanya mobil tadi kan ada background putih. Kita pakai aplikasi yang di internet namanya Oh remove iya benar. .bg itu kan bisa. Jadi nanti backgroundnya bisa hilang. Nah, setuju. Jadi itu Pak, apa namanya? Bisa diedit dari situ Pak. Ya benar, langsung diedit dari situ kayaknya lebih cepat lah ya. Ada Betul. formatnya tadi di sebelah yang tanda plus Pak yang tadi itu. Oke. Soalnya saya sering pakai yang itu Pak. Kalau ngambil, soalnya apa namanya? Yang tanda plus itu. Iya. Yang ini ya. Iya. Terus bisa digeser-geser gitu. Iya. Digini-giniin. Gitu, ya. Ini boleh nih. Nah ini teman-teman bisa kayak gini. Ini juga aman kok. Maksudnya ini juga nggak repot banget. Ini. Oke, nah teman-teman perlu ketelatenan kalau pakai yang pulpen ini. Digores-gores sampai bener-bener dapat. Nah ini. Nah, anggaplah ini oke ya. Nah, jadinya kayak gini. Kalau di chat Pak Lukman, Pak Ardian ada sampaikan kalau pakai set to transparent Pak. Di set to transparan. Boleh tuh. Yang di mana Pak Lukman? Correction ya? Halo? Atau di color? Yang di color Pak. Color. Di color ini ya? Transparan, iya. Oh iya. Nah ini juga langsung hilang nih. Oh hilangnya sampai ke dalam-dalam tapi. Iya, warna yang sama. Warna yang sama akan jadi transparan. Benar. Oke, teman-teman nanti boleh sharing ya yang ini. Kita kejar waktunya dulu. Sebelum jam 6 sore kita akan selesaikan. Nah ini intinya di situ tadi. Kemudian berikutnya untuk penggunaan font. Ini saya mau sharing aja dari beberapa ahli. Jadi kalau bisa maksimal itu 3 font aja. Justru kalau bisa 1 atau 2 font itu bagus. Nah, Montserrat yang kemarin saya share itu kan satu family isinya banyak. Terus Arial juga satu family isinya banyak. Terus kalau font Sinotif itu ada fontnya itu Helvetica. Kalau teman-teman cari Helvetica itu family-nya banyak banget. Nah, itu font Sinotif. Jadi ada Arial, terus Calibri itu juga asik, simple. Terus ada Montserrat, Helvetica, atau kalau pengen Latin, monotipe Corsiva itu juga oke. Nah, ini avoid using too many different fonts, keep things simple. Jadi ambil simpelnya aja kalau buat materi sekolah. Nah, terus sekarang di bagian penataan atau alignment. Jadi di alignment itu gini teman-teman. Yang ini. Rapi itu identik dengan rata kiri atau rata kanan. Independen itu identik dengan rata tengah. Identik aja ya, bukan selalu. Jadi identiknya kayak gini. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen aman, cepat, pakai itu aja. Coba cek bagian ini. Ini kan teksnya banyak banget. Nah, karena kita fokusnya tuh di bagian garis ini, online teacher. Jadi yang kiri dibikin rata kanan, yang kanan dibikin rata kiri. Gitu. Terus karena objeknya ada di kiri, maka body text yang ukurannya gede itu dibikin rata kiri. Saya kasih contoh lagi.
di sini. Perhatikan bagian ini. Nah, ini kanan itu disediakan space kosong untuk coret-coret guru. Jadi, dibikinlah rata kiri semua. Jadi, kenapa kok bukan rata tengah? Ya, itu tadi. Karena rapi itu kalau pengen aman, identiknya kalau nggak rata kiri, ya rata kanan. Kalau dibikin rata tengah, bisa-bisa aja. Tapi lebih beresiko ke arah nggak rapi. Seperti itu. Lanjut aja ya. Nah, terus yang terakhir itu adalah keberulangan. Ini ada contoh keberulangan dalam satu page. Jadi kalau teman-teman nggak mau ambil pusing tentang menyajikan informasi dalam satu page, ambil aja keberulangan. Kayak gini. Apa, itu keberulangan bentuk. Atau seperti ini. Keberulangan juga. Nah, ini kalau pengen aman tadi berulang, yang kiri rata kanan, yang kanan rata kiri, yang tengah itu boleh center alignment. Terus ada lagi keberulangan dalam slide. Nah, ini screenshot penataan slide saya. Kenapa kok beberapa kali saya tempatkan section break? Itu untuk membuat psikologi kita itu berjeda. Meskipun materi kita itu lanjut terus, tapi kalau psikologi kita itu berjeda, maka seolah-olah itu kita punya waktu untuk shifting di jeda itu. Nah, itu mungkin yang diperlukan teman-teman buat mempengaruhi siswanya. Oh kok materinya banyak banget. Oh enggak kok, ada banyak jeda. Nah, keberulangan yang seperti itu kadang-kadang diperlukan juga. Dan di sini saya juga pakai keberulangan dalam satu agenda. Kayak misalkan nomor 1 nih, saya bikin keberulangan. Putih, kuning, putih, sama sedikit warna hitam. Di sini kuning, putih, sedikit warna hitam dengan ada merah-merahnya. Kuning, putih, sedikit warna hitam. Kuning, putih, sedikit warna hitam. Jadi orang akan sadar ketika di sini pindah ke warna mencolok lainnya, mereka akan bisa menyimpulkan bahwa oh, materi bagian ini berakhir. Karena temanya sudah berubah warnanya. Nah, itu salah satu fungsi dari keberulangannya. Dan slide yang saya sharekan tadi untuk standar PPT, saya mau pesan ke teman-teman, jangan mengubah halaman pertamanya. Karena halaman pertama ini, itu akan dijadikan keberulangan juga, dan sebagai identitas dari hasil PPT kita. Bisa dibilang ini adalah thumbnail. Nah, layar saya sekarang kayak gini tampilannya. Dan nanti ketika teman-teman sudah mengumpulkan belasan atau puluhan PowerPoint, teman-teman akan bisa lihat PowerPoint yang kayak gini. Jadi judulnya tadi itu udah jadi thumbnail. Teman-teman bisa bayangin kalau misalkan di sini ada 20 slide materi sinotif. Maka dia akan satu karakter semua. Akan bentuknya seperti ini semua. Udah ada tulisannya dan teman-teman bisa lihat. Saya coba and show. Nah ini. Kebetulan di sini kan cuma satu. Yang kayak gini. Mungkin ini yang salah-salah. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan di Zoom gini. Atau gini. Nah seberapa banyak pun teman-teman itu punya slide sinotif, ya karakternya akan seperti ini terus. Kalau dibuka, baru dia berubah. Nah, boleh nggak kalau punya cover lain? Boleh kok, tapi jangan di-set di halaman 1. Di-setnya tuh di halaman 2. Jadi ketika teman-teman menampilkan itu ke siswa, yang ditampilkan pertama kali itu bukan slide 1, tapi slide 2. Jadi sebelum saya akhiri, saya mau sedikit sharing buat teman-teman yang sudah pegang PowerPoint 2019. Teman-teman bisa manfaatkan Morph. Pak Lukman udah ngasih tahu tentang Morph belum, Pak? Morph dan ini Zoom. Belum. Ya, saya singgung sedikit. Nanti teman-teman coba-coba sendiri ya. Jadi
kalau teman-teman punya animasi PPT 2019, terus teman-teman akan punya keleluasaan buat kayak gini. Ini diklik. Terus ini muncul materi, terus di back, diklik. Dan ini hanya bisa di PPT 2019. Ini efek morph-nya. Yang ini efek morph. Terus ini efek zoom-nya. Jadi kalau teman-teman bikin PowerPoint, itu teman-teman bisa bikin kayak gini nanti. Cover, terus materi 1, bla 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 sampai banyak, terus cover, materi 2, bla bla bla. Semuanya bisa di-insert di sini. Jadi yang saya tempel ini kelihatannya kan shape, tapi ini sebenarnya bukan shape. Jadi kalau saya hapus, saya bisa insert, zoom, slide 2, itu saya masukin ke slide 1. Seperti ini. Jadi ini sebenarnya slide 2 yang diperkecil untuk dimasukkan ke slide 1. Terus karena ada kotaknya, itu diklik, terus format. Format, terus zoom bordernya diilangin. Nah, jadi di slide ini, teman-teman punya 4 slide. Jadi kayak hyperlink, tapi hyperlinknya itu punya efek. Nih. Tuh, nah teman-teman nanti bisa pelajarin. Dan dari saya cukup sekian, Pak Lukman. Ci Endah. Oke, Pak Ardian. Terima kasih banyak Pak Ardian sharingnya. Ini hal baru juga untuk kita semua. Jadi pastinya akan butuh waktu juga ya Pak Ardian ya untuk memahami atau praktek apa yang sudah Pak Ardian sharingkan hari ini seperti itu. Betul ya teman-teman ya? Masih butuh waktu juga ya untuk bisa memahami, pelajari kembali, apalagi yang tadi baru pertama kali termasuk saya menggunakan eyedropper tadi, kayak gitu ya, yang kita cari dulu color palette-nya, kemudian di eyedropper itu memang kalau lupa kan pasti ada ya, termasuk saya, kayak gitu. Jadi sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu? Terima kasih Pak Ardian sebelumnya sharingnya. Ya, ada yang mau ditanyakan teman-teman dari yang praktek tadi sekitar 10 menit? Saya ingin memastikan aja Pak Ardian. Ya. Berarti itu untuk judul pertama itu harus pakai yang tadi ya, yang standar tadi ya, yang hukum untuk semua PowerPoint yang kita buat ya. Iya betul Bu Sayakti. Itu nggak untuk ditampilkan kok Bu Sayakti. Itu cuma buat kita sendiri aja. Jadi yang ditampilkan nanti bisa mulai slide 2-nya. Oh oke. Jadi untuk thumbnail-nya ya biar kita nanti gampang mencarinya ya. Jadi harus disertakan ya di setiap slide, di setiap PowerPoint yang kita buat nanti. Oke. Oke Pak Ardian, terima kasih. Oke, ada lagi? Ya terima kasih Bu Ekti. Ada lagi selain Bu Ekti yang lainnya? Boleh dari yang teman-teman praktek sampaikan sekarang gitu sebelum kita akhiri sesi ini. Silakan teman-teman. Ada? Sepertinya kudu langsung nyoba ya Ci ya. Biar Oke, sepertinya tidak ada. Ya, gitu memang nanti butuh waktu lagi, betul. Betul Pak Ardian. Jadi memang sepertinya memang butuh sesi lagi selain hari ini untuk bisa praktek langsung, praktek sendiri, atau kalau nanti saat ada training lagi atau pendampingan lagi untuk hal ini, teman-teman mungkin ada pertanyaannya seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Ardian sharingnya, luar biasa, hal baru untuk kami semua yang ada di sini. Ya, semoga dengan apa yang Pak Ardian sharingkan hari ini itu bisa kita ambil manfaatnya dengan sangat baik ya, dan selanjutnya bisa kita praktekkan, kita terapkan, so pengajaran kita harapan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi ya, lebih maksimal untuk pengajarannya. Oke, itu saja untuk sesi training kita. Beri ini dong emot untuk Pak
Ardian emot apa namanya? Tepuk tangan reaction. Ya, kasih reaction. Emot lagi ya. Oke. Udah semakin sore. Kasih ya tepuk tangan. Untuk Pak Ardian, thank you. Ya, kalau Pak Ardian kasihnya malah simbol love ya. Oke, Pak Ardian dapat love-nya dari sang istri aja. Oke, Bro Hai, kasih love untuk suaminya Bro Hai. Ya, thank you. Oke, itu saja untuk hari ini. Lukman atau Pak Karno ada hal yang mau disampaikan terlebih dahulu? Boleh, Chen, boleh tambahan sedikit teman-teman, sorry. Ya, Jadi, boleh, silakan. ada survei nih teman-teman, ini dari pertanyaannya Pak Hindra. Jadi ini saya sharekan ke grup ini ya, grup lagi, ke Zoom ini, berupa link Google Form-nya. Teman-teman boleh sambil isi, nggak harus sekarang, tapi bisa ditunggu sampai besok, seperti itu. Saya kirim chatnya, saya kirim linknya. Bisa disimpan dulu aja di WhatsApp-nya masing-masing atau dokumen masing-masing, nanti bisa diisi. Oke, ini dari Pak Indra. Mohon bantuan ya teman-teman ya, tentang pengajaran online. Itu aja ya Cenda, thank you. Oke, terima kasih Pak Lukman. Untuk Pak Karno, ada tambahan Pak Karno? Iya, mungkin saya tambahkan sedikit Cenda ya teman-teman. Kalau besok yang tidak mengajar mungkin ada plan. Ini ada plan dari kita, dari teman-teman Ade dan dari teman Bel sudah kita buat untuk plan. Nanti untuk besok di hari Rabu nanti yang tidak mengajar SVH nanti insya Allah ada proses pendampingan buat untuk pembuatan PPT Cenda. Ya, ada pembuatan plan, pembuatan PPT pengajaran. Nanti teman-teman semuanya akan di-share oleh teman-teman Ade ya Cenda ya. Akan dibagikan bagaimana materi-materi apa yang kira-kira teman-teman untuk buatkan PPT agar pengajaran jadi menarik, jadi bagus dan standar gitu ya, yang bisa digunakan. Satu PPT bisa digunakan buat untuk teman yang satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi satu PPT itu dikerjakan oleh satu orang sehingga itu bisa standar kita dan bisa kita gunakan buat untuk pengajaran gitu. Itu mungkin sih Cenda sebagai mungkin plan kita ya untuk 1 minggu ini Cenda. Mungkin. Ya silakan Cenda. Oke, ya terima kasih Pak Karno ya. Seperti itu ya teman-teman informasinya untuk link dan lainnya nanti akan kami informasikan kembali ke teman-teman. Tapi infonya, internet saya connectionnya unstabil, maafkan. Oke, oke teman-teman kita tutup sore hari ini pelatihan hari ini. Dengan alhamdulillah ya terima kasih akhirnya terlaksana ya full day. Semoga teman-teman bisa ambil manfaatnya, banyak hal yang teman-teman dapatkan dari sesi hari ini ya. Terima kasih banyak teman-teman, Anda luar biasa ya, partisipasinya hari ini keren ya, semuanya aktif ya, ketika ditanya menjawab atau bahkan ada yang langsung bertanya tanpa kita minta. Thank you untuk semuanya ya. Sekali lagi kami dari tim AD mohon maaf apabila dalam penyajian sesi hari ini ada kekurangan ya, ada hal yang kurang menyenangkan, kami mohon maaf dan harapannya dari sesi ini teman-teman bisa jadi guru yang lebih lebih prepare, lebih profesional dalam hal pengajaran. Harapannya seperti itu sehingga kelas online kita semakin berkembang, semakin maju dan siswa yang kita ajarkan pun juga semakin puas dengan apa yang kita berikan ya. Service excellent bisa kita berikan ke murid-murid kita. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa ya teman-teman ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, orang tercinta, saudara kita, sahabat kita yang sedang dalam keadaan tidak sehat, semoga segera diberikan kesembuhan, kesehatan, dan kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita berdoa, dipersilahkan.
Berdoa selesai. Terima kasih Pak Ardian hari ini, Pak Lukman, Pak Wisnu, Pak Karno, Putri. Ya, Cenda, terima kasih Untuk sesi hari teman-teman ini. semuanya. Terima kasih Terima juga kasih. untuk saya. Terima kasih untuk semuanya. Luar biasa. Selamat sore. Selamat Ketemu sore, lagi selamat beristirahat. besok. Bye bye. Selamat beristirahat juga.